Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama ya, mata kuliah mikroprosesor dan mikrocontroller. Sini mata kuliahnya ini yang pertama hanya pengenalan saja ya. Jadi pengenalan mikroprosesor dan juga mikrocontroller itu aja. Nah, ini sasaran kita ya. Sasaran kita untuk mata kuliah ini itu yang pertama ada numbering and coding systemnya ya, kemudian ada digital primer, kemudian ada semiconductor memory, yang keempat itu nanti ada CPU arsitekturnya. Ini langsung saja ya biar tidak terlalu lama videonya. Ini ya, yang pertama itu adalah decimal dan binary number system. Jadi sistem biner digunakan di dalam semua komputer ya, karena 1 dan 0 mewakili dua level tegangan, bisa saja on ataupun off ya. Sedangkan di basis 1 0 ada 1 atau 0 simbol yang berbeda ya. 0 1 2 sampai 9 di basis 2 hanya ada 2, yaitu 0 dan 1, yang dapat digunakan untuk menghasilkan angka basis 10 yang berisi mengalih 0 hingga 9 ya. Biner hanya berisi angka 0 dan 1. Kedua digit biner ini 0 dan 1 biasanya disebut sebagai bit ya. Nah, di sini ada sedikit contoh ya. Jadi dikonvertikan ke biner ya. Jadi yang pertama itu ada 25 ya, dibagi 2, 12, ada sisanya satunya ya, karena 25. Kemudian 12 ini ya dibagi 2 ada 6 ya, sisanya dia 0 ya. Kemudian dari 6 ini nanti dibagi 2 lagi jadinya 3 ya. 3 dibagi 2 itu 1, sisanya dia 1. Kemudian ada 1 dibagi 2 itu nanti hasilnya dia 0 dan sisanya 1. Nah, satu yang paling awal ini disebut dengan, atau biasa kita sebut dengan LSB ya, ada less significant bit, dan yang paling bawah ini kita sebut dengan MSB atau most significant bit. Nah, ini kalau kita konversikan ya menjadi suatu biner, itu berarti kita mulai dari most significant bit. Jadi yang paling besar atau most ini ya, significant bitnya kita taruh paling depan. Jadi jadinya nanti 11001 untuk nilai 25 yang kita convert ke biner. Nah, jadinya nanti seperti ini. Jadi 11 ya, 11011 ya. Nah, ini nilai biner dari nilai tersebut. Oke, lanjut saja ya. Converting decimal to binary ya. Salah satu metode untuk mengkonversi dari desimal ke biner adalah dengan membagi bilangan desimal. Nah, desimal ya dengan 2 berulang kali seperti yang saya contohkan tadi ya. Nah, dengan melacak sisanya ya. Jadi kalau seperti ini tadi, ini ada sisa, kita taruh sini ya. Proses ini berlanjut hingga hasil bagi menjadi 0 seperti ini. Nah, sisa hasil dibagi 0 ini nanti ya kemudian ditulis sebagai urutan terbalik untuk mendapatkan bilang biner. Makanya di sini ada yang dikatakan LSB dan juga MSB. Kita lanjut aja ya. Di sini ada convert biner itu desimal lagi ya. Jadi untuk mengkonversi dari biner ke desimal ya, penting untuk memahami konsep bobot yang terkait dengan setiap posisi digit. Pertama, sebagai analogi, kita ingat kembali bobot bilangan dalam satu sistem basis 1 dan 0 seperti yang ditujukan pada diagram ya. Dengan cara yang sama, setiap posisi digit angka di basis 2 memiliki bobot yang terkait dengannya. Kita contohkan yang ini saja dulu. Oke ya. Kita lihat ya, nilainya itu adalah 740683 ya, 740683. Kita lihat ya, nilai yang paling kecil itu adalah 3, kemudian 80, 600 ya, ada 000, ada 40000, ada 70000 ya. Ini adalah nilainya. Nah, mengetahui bobot setiap bit dalam bilangan biner membuatnya mudah untuk dijumlahkan untuk mendapatkan
penandaan desimalnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Di sini ada nilai 110101 ya. Kita lihat. Ini desimalnya ya, dan ini binernya. Ya, kita lihat ya. Nah, di sini ada 1 ya. Kita tarik ke sini. Ini ada 0 ya, jadi biar kelihatan lebih jelas ya. Nah, jadi 1 ya, ini sini. 0 itu dia sini ya. Yang satunya dia sini. Selanjutnya yang ini adalah maaf, ini 1 nah ini maaf, nolnya kelewatan, 0 ada 1 lagi, kemudian ada yang terakhir itu adalah 1. Oke ya, kita lihat nilai di paling kanan ini adalah nilai yang paling kecil ya. Kalau yang di paling kiri ini adalah nilai yang paling besar. Sama sudah belajar tentang teknik digital, berarti paling tidak sama sudah memahami konsep ini ya, konsep nilai bilangan biner ya. Nah, ini kita lihat ya. Di sini ada faktor pengali atau faktor pangkat, di mana kita membuat pangkatnya itu seperti ini. Jadi ada 1 dikali 2 pangkat 0, ada nilai lagi dikali 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 5, dan selanjutnya ya. Selama masih ada nilai 1 lagi di sini, berarti nanti di sini adalah 2 pangkat 6 ya. Nah, jadi kita langsung dikalikan saja, di mana 1 dikali 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Kita langsung masukkan saja ya. Nah, dari desimal 1 itu nanti harus dikonversi menjadi biner. Nah, hasilnya dari ini juga 0 ya, dimana bit yang kedua itu bernilai 0, apapun yang dikalikan menjadi 0. Ketika 0 dikonversikan menjadi biner itu 00 ya, atau 000 ataupun 0 ataupun berapa yang penting 0. Nah, selanjutnya di sini ya ada 2 pangkat 2, berarti ada 4, berarti ada 1 kali 4 itu menjadi 4. Nilai 4 desimal kalau kita konversikan menjadi suatu biner adalah 100 ya, dimana 1 itu adalah 1 ya. Kalau 00 kan pasti 0, kalau 01 itu pasti 1 ya, 10 itu 2, 11 itu 3, kalau 100 itu adalah 4. Nah, kemudian ini 0 lagi ya, masukkan 0-nya saja. Nah, ini kalau 16 ini ada 1 2 3 4 ya. Ada 1 0 0 0 0. Ini untuk nilai 14. Nanti bisa sampai hitung sendiri ya dengan konsep yang saya ajarkan tadi, di mana 0 itu adalah 0, 01 itu 1, 10 itu adalah 2, 113, kemudian tambah 1 lagi 100 itu 4. Berarti kalau 101 itu adalah 5. Nah, 110. Nah, seperti itu nanti sampai nilai 16 ataupun nilai 32. Oke. Kalau ini kita jumlahkan yang menurut desimal itu adalah jumlahnya 53, kalau secara biner hasilnya adalah ini ya, 110101. Oke ya, kita lanjut aja. Nah, ini heksadesimal ya. Jadi di sistem itu juga ada yang namanya heksa, di mana sistem heksadesimal seperti yang disebut ya dalam komputer digunakan sebagai representasi yang mudah dari bilangan biner. Misalnya jauh lebih mudah bagi manusia untuk mempresentasikan string 0s dan 1s seperti 10001 atau 1011. 0 sebagai ekuivalen heksadesimal. Nah, kita langsung lihat saja ya. Seperti yang saya contohkan tadi, di mana ada desimal dan juga ada biner. Dimana kalau kita lihat desimal bernilai 0, binernya juga itu akan bernilai 0, dan heksanya dia adalah 1. Ini nanti sama ya, heksa sama desimal itu akan sama sampai bernilai 9. Nah, ketika lebih dari 9, ketika desimal itu bernilai 10, maka nanti heksanya itu adalah B, C, D, E, F ya. Berarti F itu bernilai 15.
Kalau 16 seperti apa? 16 berarti kalau 16 ya berarti 16 itu sama dengan 1 F. Nah, jadinya 1 F kalau kita ngomong 16 ya. Nah, kalau 17 ya tinggal tambahkan lagi. Ya, kalau FF nah, nanti sampai hitung sendiri. Lanjut aja. Nah, ini kalau kita mengkonversikan ya antara biner dan juga heksa ya oke, untuk mempresentasikan bilangan biner sebagai bilangan desimal heksa atau ekuivalennya mulailah dari kanan dan kelompokkan sekaligus. Nah, ganti bilangan biner 4 bit dengan ekuivalen heksanya yang ditunjukkan pada tabel bawah, tabel di atas ya. Untuk mengonversikan dari heksa ke biner, setiap digit hex diganti dengan 4 bit biner. Ekuivalennya lihat contoh 04 dan juga contoh 05. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi kalau ada nilai biner yang kita representasikan itu sebagai nilai 1001 ada 0101. Nah, ini kita bagi menjadi 4 bagian ya. Nah, ini menjadi satu bagian sendiri 1011, ini satu bagian sendiri, dan ini juga bagian, berarti ada 3 buah bagian. Nah, dari 3 buah bagian itu nanti akan kita representasikan untuk nilai heksanya. Nah, jadi bisa-bisa seperti ini. Kalau 1111 berarti dia kan 15 tadi heksanya dia adalah F ya. Nah, nanti dari kita representasikan, kita pecah seperti ini akan menjadi seperti ini. Jadi gabungan antara nilai 9, F dan juga 5. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita konversikan dari nilai heksa ke biner, itu sama aja kebalikannya. Kita pecah satu-satu. Ya. Nah, nilai biner dari 2 itu berapa? Contohnya kalau nilai dari biner 2 berarti dia 0, 0, 1, 0. Kalau 9 ini, nah, kalau B ini sesuai dengan tabel yang di atas tadi ya. Nah, ini kalau kita konversikan ya, itu akan menjadi nilai binernya adalah ini, yaitu 001011011011. Ya, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu adalah mengkonversikan dari desimal ke heksa ya. Jadi langsung saja kita lihat contohnya ya. Jadi mengkonversi dari desimal ke heksa dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ya, mengkonversikan ke biner terlebih dahulu ya, lalu diubah menjadi heksa. Ya, contoh menunjukkan metode mengubah desimal menjadi heksa. Yang kedua ya, yaitu mengkonversikan langsung dari dari desimal ke heksa dengan pembagian berulang yang kita catat sisanya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini mengkonversikan nilai 45 ke heksa. Mungkin bisa saja seperti ini. Yang pertama itu kita konversikan menjadi biner dulu ya. Setelah kita biner, nanti kita bisa membuat perhitungannya seperti yang saya contohkan di atas ya, untuk mendapatkan suatu nilai heksanya. Nah, dari setelah dirubah menjadi biner ya, itu akan kita tarik. Jadi kalau di sini nilainya dia 2, di sini dia nilainya D, nanti hasilnya adalah 2D untuk nilai heksanya. Dan begitu untuk contoh-contoh selanjutnya dan yang lainnya. Kalau ini adalah mengkonversikan dari heksa ke desimal ya. Kalau ini tadi dari desimal ke heksa, kalau ini adalah dari heksa ke desimal. Sebenarnya contohnya itu sama saja ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kalau di sini ada 0110, 1011, 0010 ya. Itu kita bisa buat seperti ini. Ini kepangkatan tadi ya, ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat sampai 2 pangkat n ya, sampai nilai yang tidak ditentukan tergantung berapa jumlah banyaknya dari nilai. Nah, dari ini nanti akan didapatkan. Contohnya seperti ini ya, 1024 dibagi 1
1024 512 ya. Kemudian ada 128 juga ada. Kalau di faktor pembaginya 0 kan berarti dia sudah tidak ada, kita hapuskan ya kan. Nah kalau 128 bagi 1 128, 64 ini baginya dia 0 berarti tidak ada, kosong. Kita masuk ke 32, 16 dan juga 2. Nah nanti kita jumlahkan, ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini, hasilnya nanti. Nah, begitu juga untuk contoh yang satu ini. Mungkin bisa sampai coba di rumah sendiri dengan beberapa ya. Kalau ini tadi sampai 1024 ya, hanya sampai sini ya. Kalau ini sampai 32768. Nah ini bisa sampai coba-coba, nanti sampai akan memahaminya dengan mencoba ini. Kalau kita melihat ya, ini dari desimal kemudian kita konversikan menjadi suatu biner, kemudian kita konversikan lagi menjadi suatu heksa ya. Jadi contohnya sama seperti yang di atas tadi sebenarnya ya, contohnya sampai 15 ini dia 15 desimal ya. Kemudian kalau biner itu ada 0, ada 1111 atau heksanya itu F. Tapi kalau 16 ya, di sini ada faktor pembalikan ya. Jadi untuk menunjukkan hubungan antara ketiga baris yang menunjukkan urutan bilangan dari 0 hingga 1 dalam desimal ya, bersama dengan bilangan biner dan juga heksa ya, tidak ada bagian dari setiap basis yang ketika 1 lagi ditambah ke digit tertinggi, digit itu menjadi 0 dan 1 dibawa ke posisi digit yang paling tinggi. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita satu ini ya, ini kan 0000, kalau dia 10000 ya, berarti dia langsung menjadi 10. Jadi satu ini ya, satu ini langsung dibawa ke posisi yang paling tinggi atau sebelah kiri itu menjadi MSB-nya ya. Sebelah kiri menjadi MSB dan yang paling kanan ini aja menjadi LSB. Nah begitu selanjutnya sampai nilai terakhir. Ini kalau kita mencoba menambahkan suatu nilai heksa ya. Jadi di sini menjelaskan proses ya, penambahan bilangan heksa dimulai dengan angka yang paling tidak signifikan ya. Angka-angka tersebut dijumlahkan. Jika hasilnya kurang dari 16, tulis digit tersebut sebagai penjumlahan untuk posisi tersebut. Jika lebih besar dari 16, kurangi 16 untuk mendapatkan digit dan bawah satu ke digit berikutnya. Cara terbaik untuk menjelaskan ini adalah dengan contoh seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ya. Jadi di sini ada suatu nilai heksa ditambahkan dengan heksa yang lain. Ya. Ini nanti kita bisa coba-coba ya. Dimana ketika 23D9 ditambahkan dengan 94BE itu menghasilkan nilai B897 ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, ada LSD nya ya, ada 9 D itu 14 ya, ini 23 dikurangi dengan nilai 16 ya, karena nilainya lebih besar dari 16. Kalau lebih besar dari 16 berarti harus dikurangi 16. 7-nya kita simpan. Nah begitu selanjutnya ya, sampai nanti ibaratnya ketemu satu-satu. Jadi seperti ini. Ini selanjutnya dapat nilai 25 dikurangi 16 jadi 9, ini jadinya 8 dan sini jadinya B. Jadi kita tinggal menata saja. B itu menjadi MSD ya. Kemudian 8 selanjutnya, yang selanjutnya 9 dan yang terakhir adalah 7 sebagai LSB-nya atau yang paling kecil. Nah, ini sebagai contoh saja untuk sistem penjumlahan. Kalau secara pengurangan intinya sama saja ya, dalam pengurangan dua angka hexadesimal, jika digit kedua lebih besar dari pertama, pinjamkan 16 dari digit sebelumnya. Nah, ini sebagai contohnya. Mungkin bisa sampai coba di rumah. Oke, lanjut saja. ASCII. Jadi semua informasi di komputer harus diwakili oleh suatu nilai 0 ataupun 1 ya, pola biner ya. Dimana
pada tahun 1960-an ya, representasi standar yang disebut dengan ASCII atau American Standard Code for Information ya, Interchange ya, didirikan kode ASCII atau kita sering ucapkan itu sebagai ASCII. Penerapan pola biner untuk anggota 0 dan 9. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ya ini. Langsung saja saya contohkan. Jadi untuk nilai heksa ya dan juga simbol ini nanti akan berpengaruh ya. Contohnya kalau nilai simbol A ASCII ya. A ini simbol ini adalah ASCII, yang ini adalah heksa. Dimana A besar dengan A kecil itu mempunyai nilai heksa yang berbeda ya. Jadi jangan disamakan. Kalau kita lihat di sini datanya ya, untuk nilai ASCII dengan simbol A besar itu dia mempunyai nilai heksa sebesar 41. Sedangkan untuk nilai simbol A kecil ya, A kecil dia mempunyai nilai heksa sebesar 61. Nah, ini harus hati-hati. Jadi tidak bisa disamakan antara A besar dengan juga A kecil yang mempunyai nilai sama. Oke, ini sudah standarnya dari sana. Oke, perhatikan bahwa pola ASCII ya, dirancang untuk memudahkan manipulasi data ASCII. Misalnya angka 0 hingga 9 diwakili oleh kode ASCII 30 ya, hingga 39. Hal ini memungkinkan program untuk dengan mudah mengubah ASCII menjadi desimal dengan bentuk 3. Ya, di bagian atas. Jadi perhatikan juga bahwa ada hubungan antara huruf besar dan juga huruf kecil. Nah, jadi nanti pengaruh ya. Nah, jadi untuk huruf besar ya, huruf besar itu nanti diwakili dari nilai heksa 41 sampai 5. Nah, sedangkan untuk huruf kecil ya, itu nanti akan mewakili nilai heksa 61 sampai 7. Nah, jadi hati-hati ya, ini memang samaannya tapi besar kecilnya itu berpengaruh dengan nilainya. Nah, ini kalau binary logic ya, untuk digital primer ini sebenarnya sampai sudah mendapatkannya di teknik digital kemarin ya, itu logika 01 ya, atau biasanya kalau orang elektro menyebutkan bisa mendefinisikan itu sebagai 0 itu ya, V itu sebagai logika 5 dapat mendefinisikan 0 dan juga V sebagai logika 0 dan plus 5 itu sebagai V atau sebagai apa ya, logik 1 atau logik 0 gitu aja. Nah, ketika 1 itu dia 5 volt, ketika 0 dia 0 volt. Nah, oke. Untuk logik gate-nya ya, gerbang logika biner rangkaian sederhana yang mengambil suatu atau lebih sinyal masukkan dan mengirimkan satu sinyal keluaran. Nah, jadi di sini nanti ada beberapa sedikit flashback ya untuk teknik digital seperti gerbang-gerbang dasar yang harus sampai ketahui. Oke, untuk gerbang selanjutnya itu adalah gerbang XOR ya, dan juga NAND dan juga NOT ya, mungkin sampai sudah mempelajarinya di teknik digital ya, mungkin saya tunjukkan saja, saya skip ya. Nah, kalau ini ada decoder dan juga ada flip flop, ini saya skip saja karena ini memang sebagai dasar microcontroller ya, dan juga prosesor. Oke, kita masuk ke semikonduktor ya, seperti memori. Jadi ingat dari pembahasan di atas ya, bahwa bit adalah digit biner yang dapat mewakili nilai 0 atau 1 ya. Oke, sebuah byte didefinisikan sebagai 8 bit. Oke. Jadi nilai adalah nilai ini, nilai bit itu ya. Nilai bit itu lebih kecil daripada byte. Nah, sebuah kata adalah 2 byte atau 16 bit ya. Nah, jadi kalau kita lihat di tabel ini ya, jadi ada bit itu nilainya ini, kalau nibble adalah ini dan juga byte adalah ini dan juga ada word adalah ini. Oke, kilobyte itu sama dengan 2 pangkat 10 byte, yaitu 1024 byte ya.
Singkatan K sering digunakan untuk mewakili kilobyte ya. 1 megabyte atau meg ya, seperti beberapa orang menyebutnya sama dengan 2/20 byte. Itu sedikit di atas 1 juta byte ya, tepatnya 1,048576 byte ya. Menaik skala dengan cepat 1 gigabyte adalah 2/30 dan selanjutnya. Oke, jadi dalam suatu mikroprosesor ataupun mikrokontroler ya, itu selalu ada memori yang digunakan. Biasanya itu kita menggunakan 2 jenis memori yang biasa digunakan, yaitu adalah RAM dan juga ROM ya. RAM itu digunakan oleh komputer untuk menyimpan sementara dari program yang sedang dijalankan ya. Data tersebut hilang saat komputer dimatikan. Nah, sedangkan informasi di ROM bersifat permanen, tidak dapat diubah oleh pengguna dan tidak hilang saat daya dimatikan. Itu yang membedakan antara ROM dan juga RAM. Kalau ini kita melihat internal organisasinya dalam suatu komputer ya. Nah, kerja internal setiap komputer dapat dipecah menjadi 3 bagian. Ada CPU, ada memori, dan juga perangkat I/O atau input output ya. Nah, di gambar ini menunjukkan blok diagram organisasi internal komputer. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini ya, di dalam suatu CPU ya, CPU ya, ini ada read dan juga write ya. Di dalam suatu CPU itu terdapat ada RAM, ROM, ada printer, ada disk, monitor, dan juga ada keyboard. Di mana semuanya ini ya, ini terkonek dengan address bus dan juga data bus ya. Nah, ini semuanya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat alurnya ya, di sini ada read dan juga write. Kita lihat yang bisa read dan juga write itu apa saja. Ada RAM ya, kemudian ada ROM, ada printer, ada disk, ada monitor, dan juga ada keyboard. Ini semuanya ya, dia bisa read dan juga write. Nah, ini salah satu karakteristik terpenting dari sebuah chip ya, memori, adalah kecepatan ya, dimana datanya dapat diakses. Untuk mengakses data alamat disajikan ke pin alamat ya. Pin baca diaktifkan dan setelah beberapa waktu berlalu data muncul di pin data. Oke. Semakin pendek waktu yang berlalu ini, maka semakin baik dan akibatnya semakin mahal chip memorinya. Oke. Jadi semakin cepat sistem kerja dalam suatu CPU itu biasanya akan membuat CPU itu akan menjadi mahal sekali. Kita contohkan yang ada di saat ini aja, seperti komputer-komputer ataupun laptop gaming ya, untuk yang bermain game itu memang sangat mahal ya. Ya memang itu didesain agar komputer itu bekerja secepat mungkin. Mengakibatkan penambahan suatu sistem ataupun merubah kecepatan dalam satu chip yang akan membuat cost-nya juga menjadi mahal dan membuat laptop atau komputer itu pun akan menjadi sangat mahal. Nah, di sini ada ROM ya. ROM adalah jenis memori yang tidak kehilangan isinya saat power dimatikan ya. Untuk alasan ini, ROM juga disebut sebagai memori non volatil ya, atau ibaratnya dia tuh bersifat tetap. Ada berbagai jenis memori ya, read only seperti VROM, ada juga EPROM, kemudian ada EEPROM, dan juga ada flash EEPROM dan max ROM. Masing-masing nanti akan dijelaskan. Oke, ada VROM atau programmable ROM ya, dan OTP ya. VROM mengacu pada jenis ROM yang dapat dimasukkan informasi ke dalamnya. Dengan kata lain ya, ROM ini adalah memori yang dapat diprogram pengguna. Untuk setiap bagian VROM ada sekring. VROM diprogram dengan masukkan sekring. Jika informasi yang dimasukkan itu salah ya, maka VROM ini harus dibuang ya, karena sekring internalnya itu dia akan rusak.
Ya, untuk alasan ini VROM juga disebut sebagai OTP atau one time programmable. Jadi dia hanya bisa sekali program. Kalau memang salah ya harus dibuang, harus diganti. Kalau EEPROM ya, Erasable Programmable ROM ya, sama UV-ROM ya. Kalau EEPROM ya diciptakan untuk memungkinkan perubahan isi VROM setelah dibakar dalam EEPROM. Nah, seorang dapat memprogram chip memori dan menghapusnya berkali-kali. Ini terutama diperlukan selama pengembangan prototipe berbasis mikroprosesor. Nah, selanjutnya bisa sampai baca sendiri ya. Nah, di sini ada EEPROM ya, ada Erasable Programmable ROM ya. Di sini ada contoh-contoh dari UV EEPROM ya, chipnya. Nah, nanti ada speknya, jadi ada spek-speknya apa, ada kapasitasnya berapa. Dan ini contoh dari apa namanya? Contoh dari keluarga ROM ya. Jadi ini ada konfigurasi dari ROM 2764. Ini lanjutannya dari penjelasan EEPROM, mungkin bisa sampai baca sendiri ya. Lanjut saja. Di sini juga ada Max ROM ya, kemudian ada juga RAM. Ini sama aja ya. Nanti bisa sampai baca sendiri. Untuk Max ROM-nya, kalau RAM itu random access memory ya. Memori RAM ya disebut sebagai memori volatile karena memutus daya ke IC mengakibatkan hilangnya data. Ya, terkadang RAM juga disebut sebagai memori baca dan juga tulis, berbeda dengan ROM yang tidak dapat ditulis. Ada 3 jenis RAM, yaitu RAM statis atau SRAM, ada NVRAM, dan juga ada RAM dinamis atau DRAM. Ini SRAM ya, ini SRAM statis RAM. Kalau di sini ini adalah contoh dari konfigurasi SRAM tipe 6116 ya. Nah, di sini ada function block diagramnya juga untuk 6166. Di sini ada kontrol sirkuitnya, kemudian ada input data sirkuit, ada address decodernya juga, ada memory array-nya, dan juga ada I/O control. Nah, tugas sampean adalah ya membuat gambar ya dari keluarga SRAM dengan tipe UM6164 ya, series ya. Untuk serinya 8K dikali 8 hex speed CMOS. Ya, silakan sampean cari ini, kemudian sampean gambar. Yang pertama itu adalah pin konfigurasinya mungkin seperti ini. Yang kedua itu adalah blok diagramnya mungkin seperti ini. Dan yang ketiga adalah timing waveformnya. Ya, untuk timing waveformnya sampean cukup gambar yang kontinu saja ya. Ini mungkin satu saja atau 2 gambar untuk timing waveformnya, apa? Nah, nanti ini harus sampean tulis tangan ya, kemudian sampean scan, dan kemudian sampean upload di Classroom di tempat tugas yang telah disediakan. Oke ya. Nah, ini ada semikonduktor memori juga yang dari DRAM atau dynamic RAM, dan juga ada DRAM organisasinya. Atau kita lihat bentuk IC-nya seperti ini ya. Ini untuk model DRAM-nya, bisa sampean baca sendiri. Nah, kalau ini untuk arsitektur CPU ya. Nah, jadi kalau di dalamnya CPU ya, itu biasanya sebuah program ya yang disimpan di dalam memori ya, itu akan memberikan instruksi kepada CPU untuk melakukan suatu tindakan. Nah, tindakan itu dapat berupa menambahkan data seperti data pengujian atau kontrol ya, mesin seperti robot ataupun yang lain. Oke. Fungsi CPU adalah mengambil instruksi ini dari memori dan menjalankannya. Untuk melakukan tindakan off-ditch and execution, semua CPU dilengkapi dengan sumber daya seperti berikut. Yang pertama, di antara sumber daya yang tersedia untuk CPU adalah sumber register. Oke, yang pertama itu register.
Nah, register ini CPU menggunakan register ya untuk menyimpan informasi sementara. Selanjutnya CPU juga memiliki apa yang disebut dengan ALU ya, atau unit aritmatika atau logika ya. Bagian ALU dari CPU bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi aritmatik ya, seperti menambahkan, mengurangi, mengalikan, membagi, seperti fungsi logika AND OR ataupun NOT. Selanjutnya setiap CPU memiliki apa yang disebut dengan penghitung program ya, fungsi pencacah. Nah, yang keempat itu ada decoder ya, instruksi untuk menginterpretasikan instruksi yang diambil ke dalam CPU. Nah, ini sedikit contoh ya dari internal block diagramnya CPU. Jadi ada register ya, ada instruction, ada decoder, ada timing and control ya, kemudian ada program counter, kemudian dia masuk ke ALU, kemudian ke flag, dan selanjutnya. Ini ada kan lebih banyak lagi untuk block diagram ya. Ini untuk ya Neumann sama Harvard arsitektur ya sebenarnya. Jadi komputer awal ya, penggunaan bus yang sama untuk mengakses kode dan juga data arsitektur seperti itu biasa disebut dengan arsitektur non Neumann. Jadi pada komputer von Neumann ini, proses pengaksesan kode atau data dapat menyebabkan mereka saling mengganggu dan memperlambat kecepatan pemrosesan CPU. Karena masing-masing harus menunggu data yang lain telah mengambil, jadi harus saling menunggu. Nah, untuk mempercepat proses eksekusi program, beberapa CPU menggunakan apa yang disebut dengan arsitektur Harvard ya. Dalam arsitektur Harvard ini memiliki bus terpisah untuk kode memori ya. Ini dapat dilihat ke sini ya. Ini perbandingan antara Neumann arsitektur dan juga Harvard arsitektur. Kita bisa lihat perbedaannya. Jadi satu set bus data untuk membawa data masuk ke keluar CPU, satu set bus alamat untuk mengakses data, ada satu set bus data untuk membawa kode ke dalam CPU, dan bus alamat untuk mengakses kode. Jadi dia terpisah. Berbeda dengan Neumann arsitektur di mana ada sedikit jalurnya saja. Jadi dia harus bergantian, saling menunggu. Kalau ini yang Harvard arsitektur ya, dia bisa berjalan secara bersamaan dan tidak saling mengganggu. Nah, ini dari pertemuan ini ya bisa diambil suatu kesimpulan ya, dimana sistem bilangan biner ya mempresentasikan semua bilangan dengan kombinasi dua digit biner, yaitu 0 dan juga 1. Kemudian dalam sistem mikrokontroler ataupun sistem mikroprosesor ya, gerbang logika itu sangat penting ya. Jadi memang blok bangunan dasar dari rangkaian sederhana AND, OR, NAND, XNOR dan juga lain-lain itu memang sangat dibutuhkan sekali untuk membangun sebuah mikrokontrol ataupun mikroprosesor. Komponen utama dari setiap sistem komputer adalah CPU, memori, dan juga perangkat I/O. Ini sudah saya jelaskan tadi. Mungkin untuk pertemuan pertama ini cukup sampai sini saja. Mungkin kalau masih bingung nanti bisa bertanya di Google Classroom. Terima kasih atas waktunya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.